Salam tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui lagu-lagu pengalaman bagian ketujuh, berdiri karena Yesus. Firman Tuhan memberi semangat dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Rasul Paulus mengetahui apa artinya setia dalam iman. Ia dianiaya, dipukuli, dipenjarakan, dan dilempari batu. Ia terdampar dan menghabiskan siang dan malam berjuang untuk bertahan hidup. Ia mengalami penderitaan fisik yang disebutnya duri dalam daging. Di tengah semua percobaan itu, sang rasul menulis, "Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu." Kita bisa baca dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Paulus menghadapi tantangan dalam kasih karunia Allah. Ia mengalami pencobaan melalui kasih karunia Allah. Ia menerima penyakit fisik dalam kasih karunia Allah. Rasul yang gagah berani itu berdiri teguh dalam kasih karunia Allah. Paulus memohon pada orang-orang Kristen Perjanjian Baru untuk tetap teguh. Itu adalah salah satu tema kesukaannya. Kepada jemaat di Korintus, ia menulis, "Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu." Dalam 2 Korintus 1 ayat 24. Kepada jemaat Efesus, ia menambahkan, "Jadi berdirilah tegap." Dalam Efesus 6 ayat 14. Ia berseru kepada jemaat di Filipi, "Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan." Dalam Filipi 4 ayat 1. Di tahun 1858, sebuah kebangunan rohani yang dipenuhi roh meluas di seluruh gereja-gereja di Philadelphia. Tiap pagi dan petang, pelayanan-pelayanan diadakan di gereja-gereja di seluruh kota. Roh Allah bergerak dengan kekuatan besar. Seorang penginjil berusia 29 tahun, Dudley Ting, berada di pusat kebangunan rohani ini. Ia berkhotbah kepada lebih dari 5.000 orang. 1.000 orang menyambut seruannya untuk berkomitmen penuh kepada Yesus. 4 hari setelah khotbah paling hebat dalam hidupnya, ia terluka parah dalam satu kecelakaan. Ia terbaring sekarat, beberapa rekan pendeta berkumpul mengelilinginya. Pendeta Ting masih memikirkan mereka yang telah membuat keputusan untuk Kristus ketika ia membisikkan kata-kata terakhirnya. "Katakan kepada mereka untuk berdiri teguh bagi Yesus." Hari Minggu berikutnya, salah seorang pendeta itu, George David, berkhotbah dari Efesus 6 ayat 10-14. "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran." Pada kesimpulan khotbahnya, pendeta David membuat seruan yang menggugah. Berdasarkan puisi yang baru ditulisnya, berjudul Stand Up for Jesus atau Berdiri Teguh untuk Yesus. Berdiri teguh untuk Yesus, kamu bala tentara salib. Angkat tinggi panji kerajaannya, tidak akan menderita kehilangan. Dari kemenangan menuju kemenangan, bala tentaranya akan memimpin sampai semua musuh kalah dan Kristus itu memang adalah Tuhan. Dengan lagu-lagu pengalaman bagian ketujuh, berdiri karena Yesus, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.